kompornya kebanyakan, terlalu banyak main WhatsApp, ngirim yang gak jelas. Nah, maka hebatnya Mbah Hasyim Asy'ari itu mendidik bangsa ini sampai kurang lebih 3 bulan, tertipu dengan satu hal yang berbahaya, tertipu dengan apa, tipu-tipuan ahli sufi. Para jamaah malam Sabtu kongko bareng kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lanjutkan pesan Al-Imam Al-Ghazali tentang intisari dari ilmu. Ayyuhal walad, qala rahimahullahu taala, khulasatul ilmi an ta'lama at-ta'ata wal ibadah. Intisari ilmu an ta'lama at-ta'ata wal ibadah, yaitu kalian mengerti tentang taat dan ibadah. Itu inti dari ilmu, intisari dari ilmu. Jadi ilmu apapun yang kita dapat ini harus pada posisi ketaatan dan ibadah. Ya. I'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atu syari'i fil awamiri wan nawahi. Ketahuilah bahwa ketaatan dan ibadah itu adalah mengikuti syariat, ya, dalam perintahnya dan larangan. Jadi yang namanya taat dan ibadah yaitu mengikuti yang punya syariat, yaitu Allah, dari setiap perintah dan larangannya. Jadi ilmu apapun intinya adalah taat dan ibadah. Jadi bukan hanya ilmu yang berkaitan dengan agama, ilmu yang berkaitan dengan teknologi pun, yang berkaitan duniawi, itu harus pada posisi ketaatan dan ibadah, gitu. Ya. Bil qauli wal fi'li. Jadi perintah dan larangannya ini dalam tindakan dan ucapan. Maksudnya apa? Kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatsruku yakunu biqtida'ish. Jadi setiap apa yang kamu ucapkan, setiap apa yang kamu lakukan, dan apapun yang kamu tinggalkan itu harus sesuai dengan syariat. Ya, ini ilmunya apa saja. Misalnya ilmu maintenance pesawat, ya kan? Tadi ngobrol sama Bang Edi. Apa yang kita pahami, konsep yang kita ketahui, kita laksanakan. Apa yang harus kita tinggalkan, itu semuanya harus sesuai dengan syariat. Syariatnya apa? Syariat perpesawatan. Ya kan begitu. Bahwa pesawat itu setiap terbang sekian puluh ribu kilometer itu harus ada maintenance berkala. Ini syariat pesawat. Ya, kan begitu kan Bang Edi? Ketika melanggar syariat, sesuatu yang sudah diatur dalam urusan penerbangan misalnya, ini akan ada sesuatu yang tidak baik tentunya. Bisa saja kecelakaan. Apalagi hal-hal yang sifatnya kajian keagamaan. Apapun yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, yang kamu tinggalkan, ini harus sesuai aturan syariat agama. Kalau tadi syariat pesawat, ya ini syariat agama. Contohnya mana? Kama law sumta yaumal 'id
wa ayyamat tasyriki yakunu asiyan. Kalau seandainya kamu itu puasa pada hari raya, orang-orang lebaran jema masih puasa biar kelihatan soleh, atau orang-orang pada motong sapi pada ayyamut tasyrik jema puasa baik. Nah, ini aturan ini disebut apa namanya, dia melanggar aturan syariat, maka hukumnya maksiat. Begitu juga lau sholaita, kalau kamu sholat pada pakaian dengan menggunakan pakaian hasil gasab, walaupun itu berupa secara kasat mata adalah ibadah sholat, tapi tetap itu berdosa. Jadi standar syariat itu adalah standar utama, ya. Maka pernah saya bilang ada rokok syariat, ya kan? Syariatnya rokok itu ya dibuka bungkusnya lalu diisep disundut. Melanggar syariat berarti misalnya rokoknya di hidung, itu melanggar syariat. Jadi syariat itu adalah SOP, standar operasional prosedur. Kalau dalam agama harus sesuai dengan standar operasional prosedur di dalam agama. Kalau syariatnya pesawat, ya kan? Ini harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur dalam perpesawatan. Ketika melanggar itu bisa saja doraka. Apa? Menyebabkan nyawa hilang. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu mengejar materi. Ya gitu. Dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Tugasnya itu bagaimana caranya untung sebanyak-banyaknya, modal sedikit-dikitnya, ini dengan cara perawatan yang tidak baik, aturan yang tidak baik, ada yang dilanggar, maka terjadilah banyak kecelakaan. Kira-kira begitu ya. Nah ini syariat namanya. Gitu. Jadi semuanya ini harus berdasarkan syariat, baik agama apalagi, ataupun yang sifatnya duniawi. Seperti sama istri kita, masing-masing ada tugas. Namanya istri itu bukan bawahan kita, istri itu mitra tugas, ya kan? Yang namanya mitra tidak atasan, tidak ada bawahan. Mitra namanya juga. Jadi bekerja sama-sama kerja, tapi pembagian tugasnya yang berbeda. Gitu ya. Ketika ada salah satu dari kedua ini melanggar SOP tugas, ya kan, maka bisa saja terbentur, ada crash di situ. Nah, ini melanggar syariat, berarti melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Jadi Allah sudah berfirman bahwa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan ukurannya. Gitu. Ukuran orang tuh beda-beda. Ya kan? Kadang kita ukuran masih kelas kita mau bergaya ukuran orang besar. Ini kagak, ibaratnya pakai baju ukuran L pakai XL. Ya kan? Begitu. Kita masih kelas orang Rawalini, ibadahnya ya masih standar, tapi ukuran kita pakai gayanya gaya Bauci. Oh kegedean itu. Kegedean, ya kan? Gitu. Maka standar kita ini sesuai dengan ukuran kita. Yang tahu ukuran yaitu kita sendiri, ya. Maka kalau urusan dunia ukurannya itu, nah, ukurannya itu akal. Kalau urusan nih tentang agama, kita lulus di dunia, itu ukurannya adalah an-naqlu. An-naqlu itu adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan para ijtihad para ulama yang kita ikuti. Gitu. Coba beli baterai lagi nampak. Ya. Jadi ini semuanya sesuai dengan
Kalau cara kerja itu SOP, aturan. Gitu. Ayyuhal walad, bagi ayyakuna ilan bagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Nah, ini didorong lagi sama Imam Al-Ghazali. Sudah seharusnya bagimu setiap ucapan dan pekerjaanmu harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan standar operasionalnya, ya, yang ditetapkan oleh agama. Gitu. Kalau toh kita kerja di bandara, ucapan dan tindakan kita harus sesuai dengan standar syariat pekerjaan di bandara. Gitu. Idil ilmu wal amalu bilaqtida'i syar'i dolalatun. Karena ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat atau standar operasional prosedur itu sesat. Titik gitu. Ya. Ini dalam agama. Ilmu, kita punya ilmu dan amal tanpa mengikuti aturan-aturan syariat itu sesat. Itu. Maka ini terutama di amal dan ilmu. Ini dua. Maka ilmu dan amal ini harus sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu juga ilmu tentang keduniaan. Ya kan? Sama. Ilmu tentang perpesawatan misalnya, Sriwijaya Air yang jatuh di sono di Pulau Lancang misalnya. Ini misal, saya juga nggak tahu, ya kan? Ini ilmu tentang perpesawatan dan amal. Ada ilmu, ada amal. Ilmu pesawat dengan tindakan maintenance pesawat. Ini tanpa mengikuti syariat perpesawatan, standar operasional prosedur pesawat, dolalatun, sesat jalannya. Bukannya ke Palangkaraya malah ke Rawasaban. Gitu kan. Ini bahaya makanya. Ya. Nah, tapi di sini kajiannya tentang agama. Jadi ilmu dan amal dalam beragama tanpa mengikuti syariat sesat. Misalnya kita ada ilmu tentang zikir, lalu kita amal tanpa mengikuti SOP yang sudah ditetapkan, kadang rada-rada error itu, ya kan? Niatnya misalnya wirid biar hebat, ya kan? Biar bisa mindahin apa namanya botol ke sebelah misalnya. Begitu. Ya, itu bisa saja aneh itu orang. Itu namanya supranatural. Jadi ada spiritual, ada supranatural. Kalau supranatural itu kadang dia atraktif. Tahu atraktif? Dia kadang aneh gitu, ingin memperlihatkan sesuatu yang aneh. Jadi dia zikirnya sama, la ilaha illallah. Zikirnya sama, dia baca hizib dan lain sebagainya. Tapi niatnya dia pengen sakti bisa jalan di air. Tapi yang satu, ya sudahlah niatnya zikir lillahi ta'ala. Dan sifatnya tidak atraktif. Itu supranatural dan spiritual, beda-beda tipis. Maka para dukun-dukun itu biasanya supranatural. Gitu. Tapi kalau para ulama ahli tasawuf itu namanya spiritual. Aneh-aneh, biasa aja. Itu muncul karena kepepet judulnya. Biasanya begitu. Jadi muncul aneh karena apa? Karena kepepet. Ya, karena ada sesuatu yang apa namanya mendorongnya untuk ya mengeluarkan satu hal yang di luar adat. Contohnya mana? Imam Ghazali apa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini ditantang, dikomplain wali santri. Santrinya sama muridnya mau puasa melulu. Kiainya Syekh Abdul Qadir malah makan, ngopi, makan misalnya kan. Makan ayam lagi kan. Ini wali santri komplain, "Kiai, waduh kiai enak-enakan makan ayam. Masa anak saya di sini badan sampai kurus kering suruh puasa melulu." Komplain ya.
Wah, ternyata zaman dulu kok udah ada yang komplain. Gitu kan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir langsung begini saja. Itu ayam dibangunin lagi, yang tadinya tulang kembali jadi ayam lagi. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau anakmu nih sudah bisa begini, silakan makan apapun. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi bukan untuk atraksi sebenarnya, gitu. Nah, yang bagi laka alla tagtarra bis-sathi wat-tamatis sufiyah, maka sudah seharusnya bagi kamu jangan tertipu, ya, jangan tertipu dengan satu hal yang berbahaya. Tertipu dengan apa, tipu-tipuan ahli sufi, ya kan? Kelihatannya mah ahli zikir, kelihatannya mah, ya kan? Tapi dia itu bukan kekasih Tuhan itu. Cuma apa? Ya cuma ingin sifatnya atraktif saja, biar kelihatan soleh. Dia sakti dia, gitu. Maka kalau orang wiridnya itu pengen bisa jalan di air, bisa itu dengan keyakinannya. Tapi bisanya itu doang, nyari duit mah nggak bisa. Kira-kira begitu. Nah, udah begini aja lah motivasinya, bapak-bapak itu. Udah zikir, sholat udah cukup, yang standar-standar aja lah. Tahajudnya 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak. Ya sholat isya, sholat subuh, yang standar-standar saja. Tapi kita semangat menjalankan tugas keduniaan kita. Udah itu saja. Sehingga menghasilkan apa? Keramat di situ. Keramatnya apa? Ya bisa beli susu buat anak, ya kan? Bisa buat biaya sekolah anak. Udah itu saja. Itu keramat sama, ya, keramat. Jadi nggak usah pengen bisa aneh-aneh lah. Yang standar-standar saja. Gitu. Karena apa? Ini untuk jalan sufi ini, li'anna suluka hadhihi thariq, hadat thariq, karena untuk menempuh jalan sufi itu yakunu bil mujahadah, itu harus dengan kesungguhan. Wa qat'i syahwatin nafsi, dan memutuskan syahwat diri. Wa qatli hawaha, dan memenjarakan hawa nafsunya. Itu bisayfir riyadhah, ini dengan pedang latihan kita. La bitamati wat turuhat, bukan dengan satu hal yang berbahaya atau satu hal yang berbohong. Gitu. Kadang kita aneh. Kadang kita kan suka heboh ngelihat orang yang pakai sorban, kalung sorban, tahu keluar duit dari kantongnya, shot, ya kan? Kiai hebat ini kan? Tapi ulama-ulama kita dulu yang cuma ngajar apa terus, dia mah nggak kelihatan aneh lah, itu jarang diikutin. Tapi kalau yang langsung narik brok, batu bacaan, brok, ya kan? Batu apa namanya, badar belut misalnya, keluar lagi, biduri bulan, waduh, itu rata-rata banyak diikuti. Wah ini nih keren nih. Nggak keren lah, minyaknya aja mahal itu buat narik batu itu. Kalau diakurin di tukang batu Garut, ya minyak memahalan minyaknya, sama batunya gitu kira-kira. Yang usah aneh-aneh lah. Beli kalau pengen batu di Garut aja tuh banyak. Pancawarna Garut, keren. Gitu. Apakah yang begitu sufi? Bukan sufi itu. Bukan. Ya, kan sufi itu. Awas, makanya hati-hati. Kadang kita tertipu oleh satu hal yang sifatnya aneh. Gitu. Tipu kita. Bisa ngegandain duit, ya kan? Kemarin ada dari Bogor itu ketipu gandain duit dia hampir 1 miliar, ya kan? Katanya pengacara dan lain sebagainya. Emang itu kelihatan duitnya itu nyata, padahal pakai ilmu itu, ilmu gendam ya. Ini atau pakai yang ilmu yang di Sukabumi itu, yang katanya di pantai selatan ini duitnya belum jadi, kata dia.
Di mana duit jadi di pantai? Kan logikanya nggak dapet. Nah ini walaupun itu baca-bacaannya Al-Quran, baca-bacaannya kelihatannya nih zikir, ini adalah tipuan-tipuan gaya orang ahli sufi. Padahal dia bukan sufi. Kalau orang ahli sufi itu ya sudah menjalankan tugas sesuai dengan ukuran. Udah. Kalau yang memang tugasnya ngajar, sudah ngajar saja. Dan dia nggak suka atraksi atau apa, nggak usah, biasa aja. Kalau yang tugasnya di bandara, udah di bandara saja kerja, nikmati terus, naik jabatan di bandara terus, udah itu saja, ya kan? Itu juga calon wali. Ketika apa? Ketika memang niatnya tulus, ini dia kerja di bandara, membantu orang untuk mudah silaturahim, mudah pertemuan antar orang banyak, wasilah dia kerja di bandara. Itu ganjarannya setiap orang yang datang ke bandara naik pesawat, itu ganjaran semua itu. Ya kan? Jadi bukan semata-mata nuntut. Nah, maka hebatnya Mbah Hasyim Asy'ari itu mendidik bangsa ini sampai kurang lebih 30 tahunan. Kan 350 tahun Indonesia dijajah. Mentalnya udah mental penjajah kita. Tapi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, Mbah Holil Bangkalan dan para kiai-kiai yang lainnya senusantara itu berhasil mendidik orang miskin yang bermental pemberi dan orang kaya mentalnya nggak miskin, sehingga pada satu titik judulnya sama otaknya. Mana? Merdeka. Sehingga orang Aceh patungan, orang mana-mana kerajaan-kerajaan patungan. Untuk apa? Untuk NKRI. Semuanya satu. Apa? Hasil dari didikan para ulama dan tokoh. Itu. Jadi kalau pengen maju kan bangsa kita, ya kembali gaya Mbah Hasyim kiai-kiainya. Bagaimana para tokoh, para ulama mendidik mental umat yang miskin mentalnya pemberi, yang kaya mentalnya nggak miskin. Begitu juga Kanjeng Nabi sama begitu. Ya. Kanjeng Nabi sama begitu, mendidik orang miskin bermental pemberi. Sehingga pada saat terjadi peperangan zaman Kanjeng Nabi itu, ini sudah tidak memikirkan orang miskin lagi. Kenapa? Karena dia sudah settle dengan dirinya. Maka dana-dana orang kaya itu untuk persenjataan. Maka jadilah kebangkitan umat Islam pada saat itu. Nah, tinggal kita ngaca saja sekarang. Nah, kita ngaca saja sekarang ya. Kira-kira bangsa kita kayaknya wah surat malu ribet gitu kan. Ya, bangsa kita kayaknya ribet itu. Dari mana? Dari mayoritas umat jauh kepada ahli ilmu lintas bidang dan jauh kepada ahli agama. Nah, maka satu, enggak barokah. Dua, dikasih para pemimpin dari atas sampai bawah rata-rata pada error. Berawal dari mana? Dari mayoritas umat yang jauh kepada al-ulama, ahli ilmu lintas bidang dan ahli fikih. Udah titik gitu. Terus caranya biar benar bagaimana? Ayo kita benerin mayoritas umat kita. Nggak usah jauh-jauh. Di Rawal ini saja dulu. Ayo kita tata, kita guyup, kita bareng. Yang miskin punya mental la in syakartum la azidannakum. Yang kaya juga punya mental yang tidak miskin. Ayo bareng-bareng, saya yakin Rawal ini hebat. Tapi repot kayaknya. itu Mbah Hasyim begitu. Ya, sehingga Indonesia merdeka. Ini kompornya kebanyakan, terlalu banyak main WhatsApp, ngirim yang gak jelas, begitu. Ya. Nah itu saya mengutip apa yang dilakukan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, maka di sini pendalaman syariat harus diiringi dengan pendalaman motivasi umat agar apa? Agar banyak bersyukur. Itu. Ini kalau kurang syukur
biasanya bermental penuntut. Gitu. Kalau kurang syukur, rata-rata banyak menyalahkan orang. Gitu, ya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.